Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dia atau Siti Fatimah Nurdia Permatasari, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan dari Satuan Kerja RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Di sini saya masih bagian dari anggota gelombang 2, golongan 3, angkatan 3, dan kelompok 3. Pada Journal Learning hari ini, kembali saya akan menceritakan pengalaman saya hari ini mengikuti proses pembelajaran distance learning tepatnya di hari ke-5. Materi yang kami dalami hari ini masih seputar agenda 2. Tidak seperti kemarin teman-teman, hari ini proses pembelajaran hanya dilakukan secara asinkronus, di mana kami diberikan 3 tugas oleh Ibu Devi selaku tutor kami di agenda 2. Pertama, tugas individu mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai anggota, di mana setiap peserta diminta menguraikan bagaimana cara kami mengaktualisasikan nilai-nilai aneka pada kegiatan yang akan kami lakukan dalam bentuk sebuah matrik, di mana pada kegiatan tersebut terdapat beberapa ketentuan. Pertama, kami harus membahas minimal 2 kegiatan yang bisa merujuk pada tupoksi atau SKP yang sudah pernah kami bikin di awal tahun kemarin. Lalu, penguraian pun harus dilakukan dengan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan secara sistematis, terperinci, dan terukur. Dan terakhir, kami harus menguraikan cara kami dalam mengaktualisasikan nilai-nilai aneka dengan memperhatikan tahapannya. Di sini, saya mulai mengerti tentang nilai aneka apa saja yang sangat sesuai dengan pekerjaan yang biasa saya lakukan selama bekerja di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai bagian dari instalasi sistem informasi rumah sakit. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, saya mau review kembali sedikit mengenai materi agenda 2 tentang aneka. Nah, teman-teman, sebelum lanjut, saya mau review kembali sedikit mengenai materi agenda 2, yaitu tentang aneka. A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komite mutu, dan A. Anti korupsi. Dimulai dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana ada 9 hal yang digunakan untuk membentuk lingkungan yang berakuntabilitas. Pertama, kepemimpinan, lalu transparansi, integritas, tanggung jawab dan responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme pada nilai ini kami dituntut untuk mampu mengaktualisasikan Pancasila hidup dalam kehidupan kami. Di sini tentu saja ada 5 sila yang dapat diterjemahkan bentuknya ya. Etika publik. Singkatnya bisa dibilang etika publik yaitu standar atau norma dalam menentukan sikap. Seperti yang kita lihat, banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat sekarang ini karena kurangnya penanaman etika publik pada diri. Dengan komitmen mutu, diharapkan seseorang mampu mengaktualisasikan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai yang terakhir adalah anti korupsi, di mana seorang ASN itu wajib ditanamkan sikap dan perilaku yang amanah dan jujur, serta mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kita. Baik teman-teman, setelah mereview kembali materi aneka, sekarang akan saya lanjutkan kembali membahas tugas berikutnya yang sudah diberikan oleh tutor kami. Tugas individu berikutnya adalah tugas journal learning seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini. Sementara tugas terakhir adalah tugas kelompok, yaitu membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka, di mana strategi dibuat untuk lingkup organisasi atau instansi. Di sini, kelompok kami dipecah lagi menjadi subkelompok yang terdiri dari 4 orang per satu kelompok.
Pada tugas ini, kami diminta mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan oleh seorang PNS pada umumnya. Kami juga diminta menguraikan kemampuan rendahnya nilai aktualisasi nilai-nilai aneka oleh seorang PNS. Selanjutnya, kami diminta untuk menentukan penyebab dan langkah strategis dan sistematis untuk meningkatkan aktualisasi kemampuan aneka dengan memanfaatkan konsep, teori, dan juga regulasi pada materi Agenda 2. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu di jurnal learning berikutnya. Bye!